Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya mau membahas tentang tanaman oyong, teman-teman. Jadi ini jenis oyong bludru yang ditanam di atas batu begitu. Jadi saya nggak lagi pakai ini ya. Ini kebetulan aja di sini ada batu kemudian nganggur. Sebenarnya ini ada ditanamin apa ya? Ditanamin buah naga, teman-teman, tapi belum tinggi. Yang tinggi cuma satu yang lagi berbuah ya. Jadi ini nebeng sementara karena kan ini enggak terlalu lama ya, kemudian ini cepat mati gitu oyongnya. Nah ini tanaman oyong ini merambat di atas batu, bukan yang di bambu ya teman-teman. Biasanya saya pakai menggunakan lanjarannya itu pakai bambu seperti itu tuh, seperti itu pada tanaman labu kuning yang lonjong itu yang di atas tuh, yang di atas itu labu kuning ya teman-teman. Nah ini kita menggunakannya pakai batu, memanfaatkan batu yang ditata teman-teman, karena daerah sini itu ya semua berbatu ya, gunung-gunung ini banyak pasir, kemudian batunya itu luar biasa sekali pokoknya ya. Ini batu-batu seperti ini teman-teman mungkin bisa buat bangunan juga ya. Nah ini banyak sekali madat namanya batu. Jadi tanahnya ini saya tanamin kangkung yang daerah sini aja dia enggak itu ya teman-teman, enggak subur ya. Jadi jangan khawatir, kalau ada jerami padi pasti nanti akan subur. Kita sulap menjadi tanah yang subur. Maksud saya disulap itu ditaruh jerami padi ya teman-teman, ditumpuk, nanti setelah membusuk kita medianya itu seperti itu. Medianya itu seperti apa, sederhana dari jerami ya teman-teman. Nanti tanahnya subur, cacingnya nanti banyak banget kalau udah membusuk. Nah kemudian ini saya di antara tanah yang berkerikil dan berbatu ini, yang batu-batu besar seperti ini kan nggak tahu mau taruh di mana teman-teman. Kemudian ditumpuk di sini berbaris. Nah setelah ditumpuk ini dimanfaatkan untuk lanjaran teman-teman. Sebenarnya buat numpang ya, oyong ini ya teman-teman. Sebenarnya tadinya nganggur, tapi saya punya ide, ya udahlah ini tanamin oyong aja nih sementara. Kalau buah naga kan masih lama teman-teman, ini pertumbuhannya itu lama ya. Saya juga kurang tahu berapa lama, maksudnya tuh lebih cepat oyong ya. Oyong nanti berbunga ya teman-teman, paling 2-3 bulan itu ya sudah berbuah gitu ya. Jadi makanya ini batu yang ditata seperti ini kita manfaatkan untuk narok gitu teman-teman, untuk ngelanjarin tanpa lanjaran. Jadi narok apa oyong ini supaya dia menjalar nanti di atas situ ya teman-teman, dengan harapan nanti berbuah lebat teman-teman. Kemudian ini saya nanamnya ini hanya tiga bagian, 3 lubang ya. Nanti itu penuh, sekarang aja cabangnya udah penuh, udah bercabang ya teman-teman. Ini belum berbunga ya, belum berbunga. Ini oyongnya oyong bludru yang besar teman-teman. Panjangnya sih relatif ya, paling cuma 2 kilan teman-teman ya, 2 kilan teman-teman. Ada juga yang jenis oyong ini panjang sekali ada juga ya. Nah ini cabangnya udah begitu banyak ya teman-teman. Nah ini batu yang ditata seperti ini bisa nggak buat bangunan ya teman-teman. Di sini tuh batu banyak banget. Jadi batu ini kita apa dulu itu di sini tuh digali-gali ya. Jadi semua tuh berbatu teman-teman. Jadi tanahnya tuh agak kerakal terus kuning begitu teman-teman. Apa namanya, agak wadas begitu ya, wadas ya. Jadi karena ini dulu di sini banyak apa rumput-rumputan, jadi tanahnya tetap subur aja ya teman-teman. Nah ini kali ini kita manfaatkan untuk tanaman oyong bludru teman-teman. Di sini kita udah dulu nanamnya di sini nih, di atas ini. Kemudian di lingkaran seperti ini saya lingkarin, kemudian dikeduk ya, terus dikasih bekas jerami padi yang udah membusuk gitu, terus dicampur tanah sampah bekas bakaran gitu teman-teman. Tanahnya ya diaduk gitu jadi satu. Kemudian tanah semen itu nah taruh sini nih. Nah ini udah tumbuh nih, pokoknya di sini ada 3 ya. Kemudian di sini nih, nah di sini tuh. Kemudian di sini juga, nah, ini ada di sini. Ini cuma satu ya yang hidup, yang sana itu ada beberapa teman-teman. Yang satu tapi malah subur, nggak berkompetisi, dia hanya satu. Yang sebelah sana malah berbagai banyak. Nah di sini tuh semean saya tuh taruh sini nih, yang udah tinggi seperti itu nanti siap ditanam binahong ini teman-teman tuh, bawah batu sini.
Nih batunya besar-besar ditumpuk seperti ini. Nah atasnya kita manfaatkan ya daripada ini. Nah ini bekas tembok yang dulu rumah bekas diambrukin atau gimana nih, taruh di sini teman-teman. Nah kemudian itu oyongnya itu menjalar ke sini. Setelah menjalar ke sini saya belokin lagi teman-teman, karena dia nggak ada tumpangan lagi untuk lanjaran lagi nih. Saya belokin ke sana. Daunnya kita tindih sama batu nih ya. Terus sananya saya ikat gitu teman-teman, ikat ke sana, terus dia kembali lagi ke sana teman-teman. Nanti dengan harapan dia buahnya itu numpang di sana teman-teman. Sedangkan tempatnya itu sangat minim ya. Ini karena subur dia menjalarnya banyak dari sana tuh panjang ke sana ya. Namanya oyong itu pasti panjang lah teman-teman, kayak labu, tapi tidak sepanjang labu, tidak sepanjang ini labu ini nih yang di atas. Ini labunya tuh panas sekali, pada rontok ya teman-teman buahnya ya. Waduh, panasnya luar biasa pokoknya sekarang. Nah ini batang-batangnya tuh nanti numpuk itu udah banyak cabangnya juga. Ini pucuknya di sini ini udah mulai berbunga tuh teman-teman. Tuh mulai berbunga ya. Ini juga udah saya lakukan pemupukan ya teman-teman. Nah ini pucuknya seperti ini. Ini gampang patah sekali ya. Kita arahkan. Ini gampang patah ini kalau dibentuk-bentuk di itu, tapi kalau nggak diarahkan seperti ini nanti dia jatuh ke bawah teman-teman. Di bawah itu suka busuk sih sebenarnya, nggak kayak semangka kalau di atas tanah nggak apa-apa. Kalau ini harus di atas lanjaran apa. Nah seperti itu. Nah ini juga ada dia itu di batu itu nggak bisa ini ya, nggak bisa merekat teman-teman di batu. Dia ada sedikit dia merekatnya di kayu-kayu ya, tapi dia juga bisa merambat ya teman-teman, karena ini numpang dulu sebentar sama buah naga. Apa-apa buat naga, buah naganya kan udah berbuah, nanti berbunganya lagi lama itu ya. Udah kelihatan subur ya. Nah ini kita arahkan terus, nah, supaya cabangnya nanti mengumpul di atas gini teman-teman. Nah, ini caranya dulu batunya itu disusun gini ya, samping kiri begitu. Nah disusun samping kiri karena ini kan besar ya, disusun samping kiri, kemudian atasnya dua sap itu ditaruh batu ya teman-teman. Setelah ditaruh batu, kemudian ini buat lanjaran oyong. Nah di sini ini oyongnya ini subur banget nih. Memang ini susah banget mau diikat di mana. Jadi saya taruh ini apanya nih? Ini ada lancuran seperti ini, ditindih aja ya. Nah ditindih aja sama batu, jangan batangnya ini nanti mati ya teman-teman. Jadi lancurannya nanti dia membentuk sendiri tuh lihat. Nah nanti bisa berbuah ya di situ ya. Ini juga udah saya pupuk melingkar di sini teman-teman. Pupuknya itu pakai kohe kelinci, itu ayam juga ya, dicampur ya gitu ya. Nah seperti itu. Nah saya udah terlihat subur ya, panjang di sana. Nah kita manfaatkan aja di sekeliling kebun kita apa adanya gitu, dengan media tanah yang bagus ya teman-teman. Kita campurkan ya, walaupun segersang apapun, kalau ada tempat gitu aja teman-teman, pasti kita ubah, kita olah, kemudian kita bikin lahan ya teman-teman, untuk menanam di tanaman sayur di sekeliling rumah ya teman-teman. Jadi jangan dibiarkan kosong begitu aja, dimanfaatkan ya, seperti ini sepertinya ya. Dan ini tadinya kan kelihatan kosong, hanya tataan batu, hanya tanaman buah naga, tapi buah naganya itu belum banyak ke sini teman-teman, belum menjalar. Ini ada tanaman baru aja, ini masih kan lama nanti merambatnya. Nah kemudian kita manfaatkan dulu, numpang dulu ini untuk tanaman oyong ya. Nanti mudah-mudahan nanti akan subur teman-teman, itu nyampe sana. Dan ini juga yang bayam itu ya, yang itu bayam juga itu saya keruk bawahnya seperti ini juga lahannya. Ini belum nih, untuk kangkung nih belum, kemarin udah dipanen teman-teman. Nah itu saya keruk bawahnya, itu banyak batunya dikeluarkan, ditata ya teman-teman. Kemudian
paling bawahnya itu dikasih jerami yang udah membusuk itu, tapi belum busuk sekali. Nah, taruh di paling bawah ya. Setelah itu atasnya itu tanah walet dicampur dengan tanah bukan jerami teman-teman, tanah walet dengan tanah semen itu yang beli kemasan. Nah, kemudian diaduk, diolah. Nah, nanti itu akan menyatu dengan jerami yang di bawah, tapi di bawah biarkan aja, nanti semakin tahun dia semakin subur teman-teman. Itu banyak cacingnya di bawah, jadi itu menandakan subur teman-teman, memang udah terbukti ya. Nah, seperti itu tuh lahan-lahan baru yang tadinya tandus dan gersang kemudian berbatu, kita ubah menjadi lahan bedengan ya teman-teman, terus tanaman kayak gitu. Jadi kalau badan kita sehat, kita bisa melakukan apa aja ya, kita bersyukur ya teman-teman, bisa menanam apa aja di sekeliling kita seperti sayuran ini. Nah, oyong ini, kembali ke oyong ya, oyong ini oyong bludru teman-teman, di Indonesia mungkin ada ya. Nah, oyong ini bisa besar ya, besar, tapi nggak terlalu besar ya, relatif ya teman-teman. Jadi biasanya ini kita kalau mau masak ini ini udah satu porsi teman-teman, satu oyong satu porsi, jadi lumayan gede ke samping gitu ya. Kalau subur dia lebih besar lagi teman-teman, tergantung letak kesuburan pada tanah ya. Nah, untuk pupuk buah kita juga selalu pupuk ya, untuk kalau udah agak tinggi teman, kalau masih kecil tidak ya. Dan untuk tanaman oyong ini waktu masih kecil tuh selalu dikasih obat bekicot ya, karena di sini bekicotnya banyak sekali, apalagi kalau habis hujan teman-teman. Nah, masih baru tumbuh itu udah dimakan, diputus atasnya itu, aduh, kalau udah diputus itu nggak bakalan tumbuh. Kalau masih daun dua teman-teman, susah tumbuhnya lagi. Kemudian kita tanam ulang ya, kita tanam ulang. Nah, akhirnya ini dulu, ini memang ya dulu ini juga kayak begitu, dimakan bekicot teman-teman. Habis saya tanam ulang, akhirnya ini tumbuh sampai ke atas karena kita kasih obat bekicot itu melingkar di bagian batang oyong itu ya. Nah, sekarang sudah tinggi seperti ini teman-teman, subur banget ya teman-teman, udah terlihat subur ya tuh di atas batu. Menyenangkan banget ya teman. Ini 3 pohon nanti bisa banyak berkali-kali masak, kadang-kadang sampai tua ya teman-teman, sampai oyongnya itu pada tua nggak dipanen karena banyak gitu ya, kayak begitu. Segini aja itu tuh udah banyak sekali, apalagi saya udah bikin bibit tuh di belakang tuh, yang nanam duluan itu udah ini ya, udah ada yang tua dan kita udah nyayur berkali-kali ada. Nah, jenis oyongnya pokoknya oyong bludru, teman-teman tahu lah. Ini tadi saya juga ngambil bibitnya di belakang ya, seperti itu. Jadi oyongnya bukan oyong yang ada kayak belimbing lingir sampingnya gitu, kayak bintang 5 gitu, bukan ya, bukan yang seperti itu ya teman-teman. Jadi yang halus gitu ya, yang rata gitu ya. Jadi itu lumayan enak buat sayur bening, dioseng, ditumis juga enak ya teman-teman, manis ya teman-teman. Jadi ini enak kalau orang Taiwan suka buat masak mien sien atau mie asin gitu ya. Nah, kira-kira kayak begitu teman-teman, tanaman oyong ya, yang di atas ditanam batu, di atas batu, jadi tidak perlu lanjaran ya. Nah, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.